Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian semua untuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat semua. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin coba absen dulu. Siapa yang hari ini sudah masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, lebih baik kita alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dalam doa. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Doa dulu. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masuk ke bab baru, yaitu bab hidrolisis garam. Tapi sebelum masuk ke bab yang baru ini, Bapak mau mengulas lagi ke pertemuan sebelumnya, ke bab sebelumnya, di mana kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah reaksi penggaraman. Reaksi penggaraman kita sudah bahas ada 12 jenis reaksi yang sudah kita bahas di sana. Itu reaksi untuk menghasilkan garam. Sebelumnya lagi kita sudah mempelajari tentang asam basa, reaksi asam basa. Reaksi penggaraman itu disebut juga reaksi asam basa. Maka seperti itu penjelasannya. Setuju? Oke. Jadi reaksi asam basa, asam ditambah dengan basa akan menghasilkan suatu garam. Reaksi asam basa ini bisa disebut juga tadi reaksi penggaraman. Oke. Selain disebut reaksi penggaraman, reaksi asam basa juga disebut sebagai reaksi netralisasi. Kemarin sudah Pak jelaskan. Setuju? Nah, logikanya, teorinya, kalau reaksi asam ditambah basa adalah reaksi penetralan, harusnya asam direaksikan dengan basa menghasilkan garam. Harusnya garam itu bersifat netral. Artinya semua garam bersifat netral. Gimana? Netral? Nah, saat ini di bab ini hidrolisis garam, kita akan mempelajari ternyata tidak semua garam itu bersifat netral. Tidak semua garam bersifat netral. Ada garam yang bersifat netral, ada. Ada garam yang bersifat asam, ada. Dan ada juga garam yang bersifat basa. Apa saja komponennya ini untuk menghasilkan garam yang bersifat netral, asam, dan basa? Bisa dilihat di depan kalian. Kalian sudah membawa alat. Di sini NaCl, Pak Ajis akan coba untuk memasukkan sifat dari garam untuk menguji lakmus biru bahwa tidak ke dalam NaCl. Ada 3 jenis sampel yang Pak Ajis bawa. Yang pertama adalah natrium klorid. Seperti ini hasilnya. Pak Ajis simpan. Sering dengar atau sering jumpai di dapur, di dalam dapur. Dan yang lakmus merah akan dimasukkan ke dalam NaCl. Seperti ini hasilnya. Ke dalam NaCl. Bisa dilihat NaCl, jika garam NaCl jika kita uji sifatnya melalui kertas lakmus ini, lakmus biru tetap dalam warna merah dan lakmus merah akan tetap menjadi warna merah. Berarti NaCl merupakan garam yang bersifatnya netral. Di sini contoh garam yang bersifat netral yaitu Na. Bisa dilihat ya. Kita menuju ke garam yang kedua. Garam NaCl jika kita uji sifat. Garam kedua, Pak Ajis menggunakan natrium asetat atau CH3COONA. Prosedurnya sama. Pak Ajis coba masukkan lakmus biru dan lakmus merah. Di sini contoh garam yang bersifat netral yaitu NaCl. Kita menuju ke hasil dari lakmus biru. Garam kedua, Pak Ajis menggunakan natrium dan ini hasil dari lakmus merah. CH3COONA. Prosedurnya sama, Pak Ajis coba masukkan lakmus biru dan lakmus merah. Terlihat ada perubahan warnanya. Kalau tidak bisa lihat, kalian bisa nanti lihat di layar dalam video ini. Terlihat kalau di lakmus biru, larutan natrium asetat akan tetap berwarna biru, dan di lakmus merah akan berubah menjadi warna biru, berbeda warnanya. Kalau tidak bisa lihat, kalian bisa nanti lihat. Oke, larutan yang ketiga yaitu amonium klorida atau disebut dengan NaCl. Pak Ajis masukkan lakmus biru. Larutan natrium asetat lakmus biru berubah menjadi merah.
dan di atmosfera akan berubah menjadi warna. Yang kedua, atmosfera berbeda warna. Oke, lapisan yang ketiga yaitu amonium klorida. Sudah ada terjadi perubahan, berarti lapis merah tetap warna merah. Disebut dengan enam Cl. Nah, jadi dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa garam itu tidak selalu bersifat netral. Ada garam yang bersifat atmosfera, tidak ada terjadi perubahan, berarti lapis merah tetap warna merah. Nah, jadi dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa garam itu tidak selalu bersifat netral. Ada garam yang bersifat netral, ada yang asam, ada yang bawah, ada yang basah. Maaf. Nah, mengapa bisa demikian? Itu terjadi karena proses hidrolisis. Ada apa hidrolisis? Dari katanya hidrolisis. Hidrolisis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah hidro. Yang kita tahu hidro itu artinya apa? Ya, betul. Air. Lisis itu artinya, Anda yang tahu? Lisis itu artinya penguraian. Jadi yang dimaksud dengan hidrolisis atau dibagi hidrolisis garam adalah penguraian molekul air yang molekul yang terurai di dalam dengan selatan garam. Jadi latar garam itu bisa memecah air. Ada pertanyaan di sini hidrolisis garam? Untuk pengertiannya saja, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Jis meminta untuk kalian untuk membentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Kalian bahas masalah yang tadi kita uji cobakan. Kenapa ada garam yang bersifat netral? Kenapa ada garam yang bersifat basah? Dan kenapa ada garam yang bersifat asam? Pak Jis akan buat 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberi tema bahasan yang berbeda. Kelompok 1, kalian akan coba bahas reaksi antara asam kuat ditambah dengan basa kuat. Ketika asam kuat direaksikan dengan basa kuat, kira-kira garam apa yang terjadi? Yang akan terbentuk garam yang bersifat seperti apa? Nanti kalian identifikasi. Yang perlu kalian identifikasi yaitu pertama reaksinya. Reaksi di sini meliputi dari reaksi ionisasinya, dan kemudian reaksi hidrolisisnya bagaimana. Kemudian kalau sudah menemukan reaksinya, kalian bisa memprediksi sifat larutannya. Sifat larutannya bisa netral, bisa asam, bisa basah, tergantung dari nanti hasil reaksinya. Nah, di sini kalian menganalisis bagaimana reaksinya terjadi. Kelompok yang kedua, saya meminta kalian untuk mendiskusikan reaksi antara asam kuat dengan basa lemah. Ketika asam kuat dengan basa lemah, garam apa yang akan dihasilkan? Pembahasannya sama. Reaksi yang ketiga, kita kalian untuk membahas asam lemah dengan basa kuat. Ya, dan kelompok 4, sisanya berarti kalian bahas asam lemah dengan basa lemah. Kelompok dibuat berdasarkan bagaimana? Enaknya? Berhitung ya. Oke, kita coba buat kelompok mulai berhitung dari pojok sana. Silakan berhitung. Oke, sudah tahu kelompok-kelompoknya, nama-namanya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya dan diskusikan masalah hidrolisis garam ini. Pak Jis beri waktu kalian 20 menit untuk mendiskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan.
Oke, gimana diskusinya? Menarik kan? Nah, ini tadi dari hasil-hasil diskusi kalian sudah dilaporkan seperti ini jadinya secara garis besar saja. Bahwasanya kelompok satu, pasti sering review lagi ya. Bahwasanya kelompok satu menyebutkan contoh dari asam kuat dengan basa kuat adalah contoh garamnya NaCl, di mana NaCl itu tidak terjadi reaksi hidrolisis baik ion positifnya maupun ion negatifnya, sehingga sifatnya dia menjadi netral, pH-nya sama dengan 7. pH sama dengan 7 itu jika nilai KW-nya sama dengan 10 pangkat 14 ya. Jadi pH netral sama dengan 7. Jadi artinya senyawa yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat yaitu garamnya bersifat netral dan ini tidak terjadi hidrolisis. Ini bukan namanya hidrolisis karena tidak terjadi sama sekali reaksi hidrolisisnya. Dari kelompok 2 mencontohkan N4Cl sebagai contoh senyawa asam kuat dengan basa lemah. Reaksi hidrolisisnya di sini N4 plusnya bisa bereaksi atau bisa memecah air, bisa menghidrolisis air sehingga menjadi N4OH sama dengan hidroksida. Nah, karena di sini dia menghasilkan H+, sedangkan Cl-nya tidak terjadi reaksi, maka senyawa garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah karena menghasilkan H+, maka pH-nya dia disebut senyawa asam, pH-nya dia di bawah 7. Karena sini cuma ada satu ion yang mengalami hidrolisis, maka disebutnya hidrolisis parsial. Hasil dari kelompok 3, contohnya ada CH3CONA. Di sini reaksi hidrolisisnya yang mengalami hidrolisisnya yaitu ion CH3CO, ion negatifnya. Menghidrolisis air, memecah air sehingga dia menghasilkan CH3COH dan OH-. Na plusnya tidak bisa memecah air sehingga tidak terjadi reaksi. Karena dalam reaksi hidrolisisnya menghasilkan OH, maka sifat garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat itu pasti menghasilkan garam yang bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Karena hidrolisisnya hanya salah satu ionnya saja, maka disebutnya juga hidrolisis parsial. Kelompok 4 ambil contoh garamnya CH3CONH4 atau yang disebut dengan amonium asetat. Ini reaksi hidrolisisnya CH3CO bisa menghidrolisis air, menghasilkan OH-, ada OH-nya. Kemudian yang positifnya juga bisa memecah air, hasilnya juga ada H+-nya. Di sini menghasilkan H+ dengan OH-. Jadi sifat garamnya bersifat seperti apa? Apakah netral, atau asam, atau basa? Kalau garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah, sifat garamnya bergantung pada nilai KA dengan KB-nya, tetapan asam dan tetapan basanya. Jika nilai KA itu lebih besar daripada nilai KB-nya, maka garam itu akan bersifat asam karena KA lebih besar. Sebaliknya, kalau nilai KA lebih rendah atau lebih kecil daripada KB, maka garam tersebut akan bersifat basa. Yang ketiga, kalau KA dengan KB-nya sama, maka akan terbentuk garam yang bersifat netral. Nah, karena dua reaksinya tersebut, kedua-duanya tersebut mengalami reaksi hidrolisis, maka disebut dengan hidrolisis total. Tadi sempat ada pertanyaan dari mulai dari kelompok 1 ya tadi. Kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok lainnya yang tidak bisa terjawab, yaitu pertanyaannya tadi apa? Mana? Kenapa ion yang positif atau ion yang apa? Ion yang berasal dari asam atau basa kuat kenapa tidak bisa bereaksi? Semua pertanyaan tadi hampir sama-sama seperti itu dan belum ada yang bisa menjawab. Jadi begini Pak dijelaskan. Kenapa ion yang berasal baik positif sama negatif ya? Kenapa ion positif atau negatif yang berasal dari asam dan basa kuat itu tidak dapat bereaksi hidrolisis dengan air? Itu karena memang tidak ada interaksi di sana. Kenapa tidak ada interaksi? Karena air sejatinya adalah suatu larutan elektrolit yang lemah. Karena air lemah, maka dia akan berinteraksi dengan yang lemah pula,
yaitu berinteraksi dengan asam dengan basa yang lemah pula. Kenapa yang lebih kuat tidak bisa berinteraksi? Sebenarnya bisa, kalau misalkan Pak Isa kan bisa ya, bisa berinteraksi. Kita akan analisis bagaimana hasilnya. Kalaupun misalkan contohnya dia ambil yang Na plus ditambah H2O, dia akan menghasilkan NaOH dengan H plus. Kemungkinannya bisa terjadi dalam secara teori bisa terjadi, tapi kenapa tidak bereaksi? Karena ini di sini menghasilkan NaOH. Ingat, NaOH merupakan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat ini di dalam suatu larutan di dalam air, maka si elektrolit kuat itu akan terionisasi sempurna membentuk Na plus dengan OH-. Jadi kalau misalnya dia berinteraksi dengan air itu, hasilnya tetap akan menjadi Na plus dengan OH-. Jadi dalam suatu larutan, kalau misalnya larutannya dia kuat, misalkan NaOH, maka di dalamnya itu ada Na plus OH-, H plus dari air, dia punya air, sama OH dari air. Jadi kalau dia bisa bereaksi, kan hasilnya akan sama, membentuk Na plus lagi. Jadi makanya di sini si Na plus itu tidak bereaksi dengan air. Kalau bereaksi hasilnya dia akan sama aja, balik lagi ke Na plus. Beda contohnya dengan yang ini, yang lemah, contohnya CH3COO dengan air. Kenapa bisa bereaksi menjadi CH3COOH dengan OH-. Kita lihat di sini menghasilkannya CH3COOH, di mana CH3COOH itu merupakan asam lemah. Asam lemah kalau kita ionisasi, asam lemah itu ionisasinya apa? Oh, tadi ada kesalahan berarti ya. Kesalahan kelompok 2, 3, 4. Ini reaksi, karena ini lemah, reaksinya bolak-balik. Reaksi sini. Nah, seperti itu harusnya. Karena dia lemah, bersifat lemah, jadi reaksinya bolak-balik, menghasilkan CH3COO dengan H plus. Jadi kalau yang di awal pembahasan asam basa, kami sudah pernah menerangkan, berarti di dalam suatu larutan CH3COOH itu mengandung CH3COOH-nya, karena bolak-balik. Habis dia bereaksi di sini, dia bisa balik-balik bereaksi ke sana. Dia menghasilkan CH3COO, dia menghasilkan H plus, dia menghasilkan H plus lagi dari airnya, dan dia menghasilkan OH- dari air. Jadi tidak ada CH3COOH lagi yang terbentuk. Makanya kenapa yang berasal dari asam dan basa yang lemah itu bisa terhidrolisis atau bisa bereaksi hidrolisis dengan air. Sampai sini ada yang belum jelas? Sudah paham ya? Jadi kenapa hanya ion yang lemah yang bisa bereaksi dengan air? Paham atau bingung? Ada pertanyaan mungkin di selain pertanyaan ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, waktu juga sudah hampir habis. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akan ketemu lagi di 3 hari mendatang ya berarti ya. 3 hari mendatang kita akan bahas masalah mencari pH-nya dari larutan garam. Bagaimana sih mencari pH dari larutan garam menggunakan hidrolisis ini? Nanti kita akan bahas di sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Yusuf cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga tetap bisa menginspirasi kalian semua.
Senang, betul. Habis. Kita tutup pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.